Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wallah liridhillahi ta'ala wa ila hadratin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil rahmatullahi wa وافتح علينا بفتوح العارفين بوسيلتهم ولبركتهم وكرامتهم شيء لله لنا ولهم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق المقدار العظيم وعلى اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا بفتوح العارفين أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من الظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Seluruh jamaah Masjid Agung Taqwa Kota Metro yang kami hormati, pada kesempatan malam ini kita akan bersama-sama melanjutkan kisah Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang akan kita lanjutkan pada ayat ke-38 di dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Yang bawa Quran dibuka ya, surah Al-Baqarah ayat yang ke-38. Tapi kalau sampean cukup percaya sama saya, nggak usah dibuka lah ya. Fa imma Allah mengatakan kepada Adam, Hawa beserta setan, ihbitu. Ada kalimat ihbitu itu diulangi 2 kali. Pertama ketika tergelincirnya Adam dan Hawa akibat bujuk rayunya setan.
itu juga Allah mengatakan ihbitu fa'azallahumas syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi faqulnah. Ketika kalimatnya sama dalam bahasa Arab ini, bentuknya sama, diulang dengan ulangan bentuk yang sama, maka menunjukkan bahwa yang pertama itu tidak sama dengan yang kedua. Jadi kalau ada jenis kalimat yang sama diulang dengan bahasa yang sama, bukan berarti maknanya sama. Ya, misalkan dalam surah Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas. Kata nas itu diulang-ulang, itu bentuknya juga sama. Maka kaidah di dalam bahasa Arab, jika ada sebuah kalimat yang sama diulang, maka berarti makna yang pertama tidak sama dengan makna yang selanjutnya. Ini butuh pendalaman, supaya kita jangan gampang kembali kepada Quran. Kalau Quran berupa tulisan pena, misalnya Quran juga menyimpan sekian banyak makna. Di yang nanggung-nanggung nggak usah balik ke Quran lah, yang nanggung-nanggung. Yang nanggung-nanggung ilmunya itu nggak usah balik ke Quran. Modalnya cupen masalahnya. Cukup mengikuti madhab. Itulah yang dilakukan oleh Al-Imam Bukhari di sarjana ilmu hadis yang sangat tenar. Kitabnya juga dibaca oleh kita, namanya itu adalah Sahih Bukhari. Tapi beliau tetap saja tidak mampu kembali kepada Quran walaupun mampu mendalami ilmu hadis. Maka caranya bukan langsung kembali kepada Quran, caranya itu adalah kembali kepada Imam Syafi'i radhiyallahu an, dalam artian bermadhab. Apalagi kita yang modalnya itu adalah hadisnya dari kalender. Kadang-kadang udah sombongnya luar biasa. Ya, yang tersinggung ya alhamdulillah, enggak tersinggung ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengertiannya itu ihbitu turunlah. Mungkin dalam pertama ketika Allah menjelaskan kepada Adam suruh turun, mungkin hanya turun dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Jadi karena surga itu bertingkat-tingkat, Pak. Jadi yang paling tinggi itu namanya surga Firdaus. Itu tingkatan paling tinggi. Dan saya yakin itu orang metro nggak ada yang bisa masuk jatah ke sana. Paham ya? Jadi yang khusus masuk ke ruang surga Firdaus itu adalah para nabi, para rasul, dan para ulama amilin. Itu hotel yang kelasnya itu VIP, Pak. Jadi kalau modalnya cuma 200.000 itu nggak bisa masuk. Sangunya harus banyak kalau ketika ke hotel berbintang. Sebab di sana fasilitasnya itu nggak sama dengan fasilitas hotel-hotel yang ecek-ecekan. Walaupun sama-sama di kamar, tapi fasilitasnya nggak sama. Paham ya? Lah, surga ini tingkatan-tingkatannya itu beraneka ragam. Yang paling tinggi itu namanya surga Firdaus. Nanti ada yang rendah. Nah ini insya Allah yang rendah-rendah ini kita bisa masuk lah. Yang rendah-rendah aja nggak masalah. Yang penting bisa masuk. Allahumma amin. Pokoknya kita nggak usah mikirin
nyampe di surga Firdaus bukan kelasnya. Kita modalnya pas-pasan masalahnya. Bahwa uangnya cuma 25.000, syukur dapat kontrakan sudah alhamdulillah. Gitu. Pikirnya Nabi Adam beserta Hawa setelah menyesali dosanya kemudian mendapatkan ampunan, itu hanya turun saja dari surga yang satu ke surga yang lain. Maka ayat ini adalah litakid, taukidi, kamu itu harus benar-benar turun ke bawah, bukan turun ke surga saja, tapi harus benar-benar kamu turun ke alam dunia. Jadi Nabi Adam beserta Hawa dan nanti keturunannya harus ada di bumi. Harus. Lah, bagaimana supaya Nabi Adam ini kembali beserta anak cucunya ke dalam surga yang pernah dihuninya? Maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan namanya hidayah. Namanya apa? Hidayah, petunjuk. Kalau pemberian sesama, sama-sama manusia, namanya hadiah. Itu perlu dibedakan. Pak Wali Kota ngasih sama saya, namanya bukan hidayah, hadiah. Paham? Paham apa enggak? Hadiah. Tapi kalau Allah yang memberikan kepada manusia, namanya hidayah. Namanya hidayah. Jadi harus dibedakan, hadiah dengan hidayah tidak sama. Walaupun kata ini berasal dari akar kata yang sama, hada. Jadi kalau yang memberi itu sesama manusia namanya hadiah. Tapi kalau yang memberi itu adalah Allah, namanya hidayah. Oh, dengan demikian hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Enggak tanya dulu sama orang takwa itu pantas enggak dapat hidayah. Enggak usah tanya dulu. Karena itu adalah hak miliknya Allah. Itu hidayah. Lah fa imma ya'tiyannakum minni huda. Seandainya datang kepadamu, mu'nya itu adalah kum, baliknya bukan hanya kepada Adam tapi kepada keturunannya semuanya. Datangnya itu apa? Berupa hidayah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini perlu kita pelajari di sini. Jadi ketika manusia berada di muka bumi, itu Allah kasih modal namanya agama. Namanya apa? Agama. Lah, manusia ini kalau hanya bermodal agama saja, itu bisa membahayakan, Pak. Makanya di samping ada agama, itu dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala agar melahirkan tawasud, moderat. Bab bisa jadi kalau hanya mengandalkan agama saja itu manusia bisa ekstrim. Makanya banyak sekarang ini orang-orang yang ekstrim itu cuma menggunakan dalil agama tanpa menggunakan akalnya. Tidak usah tersinggung sampean. Alih-alih mempelajari Islam, yang lahir itu bukan tawasud moderat, tapi fundamentalis, ekstremis. Kenapa? Lantaran kita hanya berpegang pada satu, namanya itu adalah teks agama, namun tidak menggunakan akal. Maka Allah kasih agama, ya kasih akal. Maka di sini disebutkan al-murad bil huda
kullu dilalah wa bayanin fayadkhulu fihi dalilul aql wa kullu kalamin yanzilu ala nabiyyin fihi. Jadi yang namanya petunjuk itu adalah bisa menjadi penjelasan dari akal manusia ataupun dari agama. Maka beragama saja menggunakan tek-tek agama akan lahir fundamentalis. Menggunakan akalnya saja akan lahir sekularis. Tapi menggabungkan tek agama dan akal akan lahir yang namanya Islam tawassut, yang disebut dalam Al-Quran namanya ummatan wasat. Umat yang tengah-tengah. Jadi kita beragama itu enggak menggunakan otot tok, mana loh Pak? Bukan menggunakan egonya, emosinya, namun gunakan juga akal pikiran. Karena kalau kita hanya mengandalkan tek-tek di dalam Al-Quranul Karim, itu banyak yang tidak bisa dijawab sama Quran. Nah ini kata-katanya itu adalah hudan. Makanya dia bersifat nakiroh, tidak bersifat makrifat. Kenapa tujuannya? Supaya petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang datang digali melalui akal manusia. Jadi fungsinya akal itu untuk menggali petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan akal ini bisa menemukan hukum-hukum yang tidak termaktub di dalam Quran. Bahkan tidak tertulis di dalam Quran. Tapi dengan akalnya manusia bisa mampu menemukan hukumnya. Paham apa enggak? Kalau misalkan hanya menggunakan teknya itu bisa salah kaprah. Contoh, jadi ketika Al-Quran menggunakan wala taqul lahuma uf, jangan berbicara kasar kepada kedua orang tuamu. Nah, ini Quran hanya melarang kita berbicara kasar. Jadi kalau jejak wong tua, nempeleng wong tua, itu ning Quran ora ana larangane, Pak. Paham apa enggak? Jadi di Quran itu tidak ada larangan tentang sampean itu menyakiti orang tua dengan fisik. Yang tidak boleh dalam Quran itu berkata kasar. Hush, itu tidak boleh sama orang tua. Tapi kalau langsung pop sama orang tua, boleh. Ini kan bahaya, Pak. Maka gunakan akalnya. Berbicara kasar saja nggak boleh, apalagi berbuat kasar. Ini dengan menggunakan, jawab, dengan menggunakan akal. Kira-kira itu dipahami apa enggak ini? Insya Allah nggak paham ini. Akal. Lah akal yang demikian itu di dalam dilalah al-ilahiyah atau burhanul ilahiyah, dalil yang didatangkan oleh Allah, namanya itu adalah al-awwaliyah. Namanya al-awwaliyah. Ada yang nanti al-burhaniyah, al-mantiqiyah. Lah mumet sampean. Mantuk-mantuk wae cukup kok. Insya Allah dengan mantuk-mantuk juga akan dicatat menjadi orang yang soleh di sisi Allah. Paham? Allahumma. Semoga sampean kuncinya mantuk-mantuk saja, walaupun paham nggak paham yang penting mantuk-mantuk. Itu hidayah. Lah. Maka agama ini hadir untuk menjawab sesuatu yang tidak bisa lagi digali oleh akal manusia. Karena akal manusia itu ada keterbatasan. Sehingga tidak semua yang namanya sesuatu itu diketahui oleh akal manusia. Lah agama membantu menjawab hal-hal yang tidak bisa dipecahkan oleh akal manusia. Dan terutama itu biasanya itu pas pada perkara-perkara yang gaib. Maka kalau dipikir-pikir itu munkar nakir itu bodoh, Pak. Wong jelas-jelas mati kok ditanya.
Malaikat yang tugasnya menanya kepada orang-orang yang sudah meninggal itu namanya siapa? Malaikat munkar nakir. Logika kita ini, pikiran kita itu mengatakan ini malaikat bodoh. Kalau mau tanya itu harusnya sama orang yang masih hidup. Tanya kok sama yang sudah mati, yang nggak bisa ngomong. Yo. Jawab ya. Oh, dengan demikian berarti munkar nakir ketika bertanya sama orang yang sudah ada di alam kubur, ini goblok kepol. Ukuran. Maka kalau ada orang bertanya, mengajak bicara dengan orang yang sudah di alam kubur, itu sudah nggak nyambung toh Pak. Apa ia dengar? Kalau demikian itu Anda akan menyalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul itu ketika ketemu dengan perkuburan itu selalu mengatakan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Sampean dikaji jajal. Kan di situ sesungguhnya bukan jawaban akal, bukan. Tidak mungkin. Ketika itu adalah sudah dikatakan barang mati secara hakikat, munkar nakir tanya. Pasti hidup, cuma hidupnya karena alamnya sudah tidak sama, kehidupannya pun tidak sama dengan kehidupan kita di alam dunia. Kayak mana hidupnya? Nanti sampean akan nyoba sendiri, nggak usah dibuktikan. Percaya nggak percaya sampean bakal. Itu namanya petunjuk agama yang tidak mampu salah satunya dipecahkan oleh akal manusia. Paham ya? Contoh lagi ini, kita mengirim sesuatu kepada orang-orang yang sudah tidak ada. Ini seringkali disebut nggak sampai atau tidaknya itu rahasia. Tapi manusia ketika berbuat ada harapan, bisa sampai, bisa tidak. Yang tidak akan pernah sampai ketika tidak berbuat sama sekali. Paham? Pahala ini alam gaib, nggak bisa diinceng sama mata, Pak. Nyampe apa ora yo? Gak iso. Pahala itu namanya alam gaib, yang dituju juga alam gaib, maka yang membawa harus makhluk gaib. Kalau yang bawa duit itu bukan malaikat, sampean. Tapi yang bawa pahala sampean itu bahaya, bisa hilang. Makanya yang membawa itu adalah malaikat. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada Sayyidina Ali, ngene, tasodak ala mautakum, berbuat sodakolah kepada orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa? Fa innal malaikata tahmiluna, sesungguhnya malaikat akan membawa pahala yang kamu sodakokan untuk orang-orang yang sudah tidak ada. Sehingga malaikat nyampe atau tidaknya itu bukan urusan sampean. Ngono kowe repot to sampean. Gunane iki nek Kang. Masya Allah. Jajal ke agama menggunakan pikirannya, jangan pakai dikit-dikit dada. Gak bakal nyampe itu, gak bakal nyampe. Sok tahu loh sampean, pemenangnya Allah dicampuri karo sampean. Nerima atau tidaknya itu urusan aku, kata Allah. Paham? Bukan masalah urusan kamu, nerima atau tidaknya. Banyak yang kamu mengira bahwa amal ini adalah diterima, kenyataannya enggak. Banyak yang kamu kira bahwa ini adalah tidak diterima, kenyataannya diterima. Jadi gimana? Ya sudah, ini bukan wilayahnya akal, tinggal iman saja. Selama masih ada sumber dalilnya dari Al-Quran maupun hadis, sampean harus berpegang. Paham Pak? Lah hadis ini itu bukan yang ada di buku Anda saja. Pantesan Anda mengatakan tidak ada, karena Anda membaca buku hadisnya cuma itu saja sih. Coba sekali-kali baca buku-buku hadis yang lain. Ada Sunan At-Tirmidzi, ada Ibnu Dawud, ada An-Nasai, ada Bukhari, ada Muslim. Itu yang dari sunan-sunan, belum Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan sunan-sunan yang lain. Di bawah Sahih namanya Sunan hadisnya itu yang meriwayatkan, maka Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud. Nanti ada lagi.
Makanya ilmu hadis itu sangat banyak. Jadi kalau baca itu tolonglah jangan hanya itu saja. Jadi yang di luar itu enggak ada ya pantas. Ayo kita membaca tafsir Jalalain saja. Akhirnya kemudian yang tidak ada di dalam situ ya tidak ada. Kenapa? Karena kita hanya fokusnya pada satu kitab, sementara kita tidak pernah membaca kitab-kitab yang lain. Baru kita akan katakan tidak ada kalau sudah diteliti semuanya memang enggak ada. Wong durung teliti ngomong ora eneng. Jadi tolonglah kalau belum teliti itu jangan bilang nggak ada. Nelitinya itu bukan hanya sekedar di Arab, Pak. Kuliah di Arab, kuliah di Mesir bukan jaminan dia hafal hadis, bukan jaminan dia ahli dalam bab hadis. Ada orang di Indonesia ini yang disebut sebagai gurunya muhaddisin, orang ahli hadis di Indonesia itu adalah Syekh Hasyim Asy'ari. Di Indonesia itu cuma satu-satunya manusia yang ahli hadis di Indonesia namanya Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain itu tidak ada. Kenapa? Beliau hafal Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu kitab babonnya ilmu hadis. Jumlahnya ada 6. Bukhari hafal, Muslim hafal. Lah kalau kita kan hafalnya cuma nama Bukharinya saja sama nama Muslimnya, tapi kan hadisnya nggak hafal. Rawahu kalender. Ono wis incredible, Masya. Jawab, Masya. Ya terserah sampean percaya ya, syukur nggak percaya juga. Emang masalah. Tuh, Pak. Itu ilmu hadis. Juga hadis ini nanti yang kita kenal itu hadis itu kan itu saja. Dalam bingkai ilmu hadis itu nanti ada yang namanya itu adalah hadis mutawatiro. Nanti di bawahnya ada hadis masyhuro. Di bawahnya ada hadis aziz, baru di bawahnya ada hadis ahad. Nanti di bawah hadis ahad dibagi lagi ada soheh, ada hasan, ada doib. Di bawah doib nanti dibagi lagi, di bawah soheh nanti soheh bidzati wa soheh li ghairi. Nyerawai loh Pak. Nah, ini loh Pak, ben sampean paham. Maka Allah kirimkan agama, petunjuk. Agama ini untuk membantu akal, mengembangkan akal manusia. Bukan berarti mengecam akal manusia atau menghentikan akal manusia, tidak. Tapi membimbing akal manusia. Dibimbing akalnya manusia ini agar sampai kepada kebenaran. Maka dengan menggabungkan teks agama dan akal, lahirlah Islam yang nasionalis dan religius. Sekarang ini kan sehingga dengan Islamnya tidak bisa ditabrak-tabrakan dengan negara. Ngono lho, Kang. Paham apa enggak? Tapi kalau sudah agamanya saja tanpa menggunakan akal, bisa jadi agamanya itu menjadi bencana untuk menabrak negara kita ini. Maka sekarang ini alih-alih orang beragama kan ditabrakkan sama negara. Kenapa? Karena hanya menggunakan teksnya saja. Mohon didengarkan ini, terutama untuk Pak Wali Kota ini. Supaya agama jangan sampai dijadikan hanya sekedar bacaan saja, tapi akalnya itu harus digunakan. Saya tidak ingin metro ini kemudian lahir ekstremis jihadis dan sebagainya hanya bermodalkan dalil. Karena bisa jadi keliru, Pak. Terapannya ilmunya itu yang tidak sesuai. Bisa jadi itu adalah cocok untuk umat dahulu, namun tidak boleh dikonsumsi untuk umatnya Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak kasus bunuh diri itu untuk umatnya Nabi Musa bagus. Jadi umatnya Nabi Musa itu kalau dosa itu ampunannya harus bunuh diri. Kalau nggak bunuh diri nggak diampuni sama Allah. Makanya kemudian lahirlah bunuh diri pada umatnya Nabi Musa. Nah kalau sampean-sampean ini yang jadi umatnya Rasulullah jangan bunuh diri, semakin bunuh diri malah tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah ini faman tabi'a huda. Barang siapa yang mengikuti petunjuk akal dan petunjuk agama. Petunjuk akal dan petunjuk agama. Jadi harus menggunakan akalnya, Pak. Maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi agama di sini itu menjadi solusi di dalam menyelesaikan masalah, bukan malah menambah masalah. Kita ini kan kadang-kadang kayak pegadaian itu hebat pegadaian malah daripada agama, karena yang namanya pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, sementara kita ini kadang-kadang menggunakan agama mengatasi masalah, malah timbul masalah-masalah yang baru. Kenapa? Karena dalam beragama kita tidak menggunakan akalnya, dalam artian tidak menggunakan ilmunya. Tolonglah akalnya digunakan, Kang. Nanti kalau saya bacakan misalkan, Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti hanya kamu melihat aku sholat. Berarti nggak usah membaca surah Al-Fatihah, karena bacaan Fatihah itu nggak bisa dilihat. Yang dilihat itu kan gerakan, Pak. Takbir bisa dilihat nggak? Bisa dilihat nggak? Bisa. Membaca Al-Fatihah bisa dilihat nggak? Oh, nggak bisa dilihat. Wong itu bacaan. Apa ada orang yang mampu melihat bacaan? Tidak. Yang mampu dilihat itu hanya gerakan. Maka kalau Anda katakan sholatlah seperti hanya kamu melihat aku sholat, berarti nggak usah baca Fatihah. Maka pengertiannya bukan kayak begitu. Shollu kama ra'aitumuni artinya bukan melihat, tapi sholatlah seperti hanya kamu mengetahui aku sholat. Kata mengetahui mulai dari gerakannya, bacaannya, namanya mengetahui. Tapi kalau melihat yang namanya bacaan nggak bisa diketahui, coy. Mumet ya, Kang. Gue tambah mumet ya ngaji Quran yo. Masya Allah. Sementara kita dengan lantangnya, sholatlah seperti hanya kamu mengetahui. Melihat atau mengetahui beda. Kata melihat itu dengan mengetahui itu beda. Nah, dari sini petunjuk agama. Hudan, petunjuk agama. Lah untuk mencapai petunjuk agama, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan petunjuk-petunjuk yang paling rendah. Kenapa masalahnya? Agama ini petunjuk yang paling tinggi. Orang tidak akan pernah mencapai ketinggian sebelum menggunakan sesuatu yang berada di bawahnya. Maka petunjuk yang pertama itu namanya domir, perasaan. Jadi manusia itu sudah dibekali oleh Allah menjadi manusia yang perasa. Makanya ketika ada bayi nangis, seketika itu ibu langsung mengambilnya disusui, namanya hidayah rasa. Paham ya? Tapi apa dengan perasaannya saja manusia itu cukup? Tidak, dia memerlukan hidayah di atasnya. Namanya hidayah al-hawasiyah. Dikasih panca indera. Untuk apa? Untuk melanjutkan sesuatu yang tidak bisa dipenuhi oleh perasaan. Maka bisa nyicipi manis, bisa nyicipi enak, Allah kasih lidah. Bisa ngerasa ini halus, Allah kasih tangan. Oh, bisa tahu ini jalannya rusak, Allah kasih mata. Paham? Bisa tahu bahwa ini adalah mendengar, Allah kasih telinga. Namun yang namanya panca indera manusia itu punya keterbatasan. Bisa jadi ketika manusianya mengandalkan panca inderanya saja, tidak akan pernah mencapai kebenaran. Contoh, bintang yang atas sana, itu kalau kita lihat dari kasat mata kita itu lebih besar daripada, lebih kecil daripada rembulan. Jadi yang gede itu rembulan daripada bintang. Kalau melihat mata, hakikatnya bintang itu lebih besar karena jaraknya terlalu jauh, maka dia kelihatannya kecil. Mudah tertipu. Ada lagi,
Tongkat yang lurus dimasukkan ke dalam air, itu kelihatannya bengkok. Berarti mata kita, alangkah mudahnya kita tertipu kalau hanya mengandalkan panca indera. Maka Allah fasilitasi lagi di atas panca indera, namanya akal. Mulai, maka akal ini berusaha untuk meneliti. Contoh, alam yakun nutfatan min maniyumna. Bukankah kamu itu adalah dulu sebagai nutfah? Nutfah itu apa? Ini akal kerja. Nutfah itu adalah setetes yang membasahi. Membasahi apa? Membasahi rahim. Karena rahim itu tidak pernah dibasahi, maka nggak bisa tumbuh. Sama dengan bumi, ketika tidak diturunkan hujan yang nggak pernah tumbuh di atasnya. Maka ketika sudah dibasahi baru tumbuh. Iku lho Jack, jenenge nutfah, secuil yang membasahi. Ini akal kerja. Setelah membasahi, kemudian di dalam surah Al-Alaq disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Jadi alaq itu diterjemahkan adalah segumpal daging atau segumpal darah. Itu enggak sesuai dengan bahasa. Karena enggak ada bahasa alaq itu diartikan segumpal daging. Maka artinya adalah sesuatu yang melekat di dalam rahim. Jadi nutfah itu ketika sudah membasahi dia melekat di dalam rahim. Tergantung melekatnya kuat atau tidak. Ini akal kerja ini. Quran hanya mengantarkan saja, akal ini loh kudu kerja. Maka ketika lekatannya kuat, dia akan berubah menjadi mudghah, segumpal darah. Tapi kalau lekatannya tidak kuat, dia keluar setiap bulan bersamaan dengan darah haid. Paham? Di Quran tidak pernah menjelaskan tentang kenapa perempuan itu ketika hamil tidak mengeluarkan darah haid. Tidak ada kejelasannya dalam hadis. Ini penelitian. Akal ini kerja melalui bantuan Quran dan hadis Rasulullah Muhammad. Oh, karena ini menjadi konsumsi untuk bayi yang dikandung. Bab sesuatu itu bisa hidup kalau ada makanannya. Maka bayi itu bisa bertahan hidup di perut seorang ibu karena ada konsumsi yang sebenarnya harus dikeluarkan dalam setiap bulan. Dia tidak keluar, menjadi makanannya bayi. Iya Kang. Jadi apa yang mau diandalkan sama kita? Bahannya sudah hina, makanannya juga kotor. Engkresep pol sampean kadang-kadang. Masya Allah. Di Quran itu tidak pernah menjelaskan tentang masalah kegunaan air ketuban itu tidak ada. Akal bekerja di sini untuk mengungkap bagaimana peran dari air ketuban. Kenapa masalahnya? Karena bayi itu supaya bisa keluar harus licin, harus ada yang namanya ketubannya. Seandainya tidak ada ketubannya nggak bisa keluar. Kenapa? Karena kepala yang mau dikeluarkan itu besar sementara lubangnya sangat sempit. Ngono lho Kang. Itu Anda temukan dalam Quran itu tidak akan pernah ketemu itu. Dalam hadis nggak ketemu itu. Kenapa? Karena Quran hanya memberikan dorongan kepada akal supaya akal mampu menemukan jawaban-jawabannya. Paham apa enggak? Ini pantas dengan demikian Islam itu menjadi agama yang hebat, agama yang kuat lantaran mampu menggabungkan antara agama dengan akal. Ini belum selesai. Baru kita masuk kepada agama. Apa itu agama? Insya Allah nanti kita akan ketengahkan pada episode yang akan datang. Kita seringkali beragama kan tapi nggak ngerti definisi agama itu apa. Pokoknya agama Islam ngono wae. Masya Allah. Dengan demikian, mari kita belajar untuk tidak menghakimi. Karena kita semuanya itu dalam taraf masih mencari kok. Jadi kalau masih belum ketemu, jangan kemudian merasa paling benar. Paham ya? Sama-sama lagi mencari. Untuk itu jangan merasa paling benar, jangan menyalah-nyalakan orang yang tidak sama dengan kita. Paham? Paham apa enggak? Nah, maka di sini silakan sampean mau ngikut tanggal 9 hari raya ya monggo, tanggal 10 ya monggo. Kenapa yang beda cuma harinya kok? Lebarannya sama, sholatnya
Sama, yang hari Kamis ya sholat, yang hari Sabtu ya sholatnya itu diawali dengan takbir 7 kali, diakhiri sama salam. Yang hari Minggu juga sama. Yang beda apanya? Cuma harinya saja kok, yo. Apa sholatnya beda? Enggak, sholatnya beda apa enggak? Enggak beda kok, sholatnya sama harinya. Wajar kalau hari itu enggak sama, karena hari itu ada Senin, ada Selasa, ada Rebo, ada Kamis, ada Jumat. Menawa kamu mumet sampeyan kadang-kadang. Wong sing ora salat ora apa-apa kok. Kadang-kadang itu Bu ya. Jadi dalam bab-bab sunnah kita terlalu luar biasa, sementara pada perkara yang wajib tidak pernah mendapatkan perhatian. Ujung-ujungnya kita berpecah gara-gara masalah sepele. Sunnah itu sepele sebenarnya, jadi nggak usah diperdebatkan. Ngelakoni alhamdulillah, nggak ngelakoni yo. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.